Lalu mereka juga menjaga dari serangan hama. Kini terbayar dengan butiran padi yang tiap tangkainya berisi puluhan butir beras. 3 bulan yang lalu, sang saudagar telah bernazar. Nazarnya, bila panennya sukses, maka 2,5% hasil dari panen tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang miskin dan akan menaikkan upah para pekerjanya. Sang saudagar sengaja bertandang ke rumah-rumah penduduk sekitar untuk sekedar menanyakan kabar dan berakhir meminta didoakan agar sawahnya menghasilkan padi yang subur. Masyarakat di desa itu hanya hidup dengan menjadi buruh tani yang bekerja sebagai anak buah saudagar. Maka dari itu, masyarakat yang miskin mendoakan dengan tulus, berharap mendapatkan percik berkah sesuai janji sang saudagar. Sore itu, saat saudagar usai mengelilingi sawahnya yang menguning, tiba-tiba sang saudagar merasa sangat pening. Penglihatannya kabur dan seperti bergoyang-goyang. Segera sang saudagar membaringkan tubuhnya ke pembaringan yang empuk karena nafasnya terasa sesak. Istriku, tolong panggilkan Upay sekarang kemari. Baik, suamiku. Istrinya pun segera memanggil putra pertama mereka. Bapak memanggil saya. Upay, bila usia Bapak tak panjang, tolong tunaikan nazar Bapak ya. Bagikan 2,5% hasil dari panen dan menaikkan upah para pekerjanya. Masing-masing masyarakat harus mendapatkan 2,5%. Upay menatap bapaknya dengan tegang karena dia belum siap melaksanakan amanah dari bapaknya. Bapak akan baik-baik saja. Saya akan mencarikan sandro terbaik di tanah bugis ini untuk mengobati Bapak. Upay pun segera mencium punggung tangan bapaknya lalu memohon diri. Saat keluar dari kamar bapaknya, samar-samar Upay mendengarkan ada bunyi kecapi dari sekumpulan pemuda pemusik. Lalu pun Upay mendekati mereka. Kelihatannya puak Upay sedang dirundung duka. Ada apa-apa gerangan? Berceritalah, siapa tahu kami dapat meringankan masalahmu. Ujar seorang pemuda berwajah ramah berambut keriting. Bapakku sedang sakit, kawan. Aku berpikir untuk mencarikan sandro terbaik di tanah bugis ini. Coba tanyalah pada Ibu Sopet. Beliau paling tahu tentang budaya Bugis. Usul seorang pemuda yang mengalungkan sarungnya ke leher. Di manakah rumah Indosape? Rumahnya berada di ujung kampung. Beliau hanya hidup sebatang kara. Bagaimana kalau kami mengantarmu? Kata mereka. Upay pun mengangguk. Malam itu dibantu sinar bulan, keempat pemuda itu menuju rumah Indosape yang berada di ujung kampung. Itu rumah Indosape, tunjuk pemuda berambut keriting. Upay pun mempercepat langkahnya sampai terdengar ngos-ngosan. Alhamdulillah, ucap Upay di depan pintu gubuk rel sambil mengetuk pelan. Tok tok tok. Jangan pelan, Upay. Indosape sudah berumur, daya dengarnya sudah berkurang. Ucap pemuda berambut keriting. Upay pun mencetar
Ini Upe Indo, anaknya saudagar. Dia mau meminta bantuan Indo, ucap pemuda yang paling pendek. Silahkan masuk, nak. Apa yang bisa Indo miskin ini, Bang? Bapak saya sedang sakit parah, Indo. Saya mohon Indo dapat mengobati. Maaf, sudah seminggu ini Indo tak sehat. Bagaimana Indo dapat mengobati Puang saudagar? Dapatkah Indo memberitahu lagi siapa yang bisa mengobati orang sakit? Indo terdiam sejenak sambil berpikir. Ada Sandro City di perbatasan kampung kita. Butuh waktu 3 hari 3 malam untuk berjalan kaki. Saya akan menaiki kuda, Indo. Indo melihat Upe dengan ganjil. Banyak godaan yang akan anak temui di perjalanan sana. Biasanya wujud aslinya dapat dilihat oleh mata binatang. Saya akan berhati-hati, Indo. Upe pun mencium punggung tangan keriput Indo Sape, lalu menyelami 3 pemuda desanya. Dengan menaiki kuda berwarna coklat, Upe mengarahkan kudanya ke arah petunjuk Indo Sape. 1 jam berlalu, tiba-tiba kuda coklat itu berhenti. Kuda coklat itu mematung dan tidak mau berjalan. Akhirnya pun Upe memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon rindang. Baru 5 menit alam mimpi, dia melihat ada pohon yang buahnya sangat lebat. Kemudian Upe memetik buah itu lalu mengupas dengan cara menggigitnya. Ternyata buah itu berwarna putih, seputih susu. Kemudian pun Upe terbangun dalam mimpinya dan melanjutkan perjalanannya. Saat fajar, Upe melihat ada sekumpulan rumah. Upe pun mendekati rumah yang paling terdekat. Tok tok tok. Upe mengetuk pelan. Ada Putri BC yang membukanya. Maaf, Kisanak mencari siapa? Upe tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Apakah Kisanak ini bisu atau pengemis? Upe masih tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Akhirnya datanglah Ibu BC yang mempersilahkan Upe untuk memasuki gubuk mereka dan memberikan segelas teh panas. Minumlah, nak. Setelah itu ceritalah kepada Indo apa tujuan anak bertamu pagi ini ke gubuk kami. Upe segera mengambil teh panas itu lalu menarik nafas. Saya ingin menikahi Putri Indo, ucap Upe bergetar. Akhirnya pun Indo tertunduk sedih, lalu menceritakan bila makan suka menyisakan banyak nasi, kadang-kadang juga suka menghamburkan banyak beras. Tidak masalah, Indo. Akhirnya pun Upe memanggil saudara-saudara mereka untuk melamar karena ayahnya sedang sakit. Mereka berupa Maha Penyayang, saudagar, istri, serta keempat bawahannya selamat. Mereka terapung-apung di atas papan serpihan kapal mereka. Saat fajar pun saudagar meminta salah satu bawahannya untuk mengambil sedikit beras. Lalu mereka makan. Tidak lama kemudian bawahan sang saudagar muncul dan berteriak, "Beras basah sudah menjadi pasir putih."
Kemudian pun istrinya berjanji dalam hati untuk tidak membuang beras dan nasi lagi. Pesan moral yang bisa kita ambil dalam cerita ini, jangan biarkan nasi terbuang percuma. Ambil secukupnya dan dihabiskan ya, karena menghabiskan nasi adalah salah satu contoh perilaku rasa syukur dan menghormati kehidupan masyarakat yang miskin. Saya Jesslyn Esteria Silalahi mengucapkan terima kasih banyak. Selamat